Kini mulai beranjak dewasa, Ki Lembong kerap menceritakan perilaku busuk kaum hartawan. Menurut Ki Lembong, mereka adalah kaum bejat yang terbiasa mengisap orang-orang lain untuk menambah-nambah kekayaannya. Mereka menciptakan kemelaratan dan kesengsaraan pada sesamanya agar kekayaannya kian bertumpuk-tumpuk. Mereka itu lintah bejat, Ger. Mereka itu sebenarnya binatang, meskipun wujudnya adalah manusia. Mereka itu bisa terus memperkaya diri mereka dengan cara memperdaya orang-orang miskin. Ger, temon, merampas hak orang miskin secara halus maupun terang-terangan, itu adalah kebiasaan mereka. Karena kelakuan busuknya, sekarang orang-orang miskin menjadi semakin miskin, semakin sengsara dan menderita, Ger. Bobo, kurang ajar betul mereka itu. Mata temon kini berapi-api, nampak menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Benar, Ger. Seandainya kau dewasa nanti, apakah kau akan membiarkan mereka merajalela dan bebas menciptakan kesengsaraan pada sesamanya? Tentu saja tidak, Bobo. Jari-jari di tangan kanan temon kini mengepal. Lantas dientak-entakkannya tangan itu mengena pada telapak tangan kirinya. Bobo, aku akan mengajar mereka. Itu pasti. Tidak akan kubiarkan mereka berlaku aniaya, melainkan pasti akan kulabrak mereka terlebih dulu. Bagus, Ger. Bagus. Aku bangga padamu. Aku juga bangga pada Bobo. Ger, untuk kau ketahui, itulah sesungguhnya yang Bobomu ini lakukan. Bobomu ini mengambil hak orang miskin yang telah mereka rampas sebelumnya. Bobomu ini lalu membagikan barang yang telah Bobo ambil kepada yang membutuhkan, pada orang miskin dan mereka yang sengsara dan menderita. Apakah menurutmu kelakuan Bobomu ini salah, Ger? Tidak, Bobo. Tidak sama sekali. Apa yang telah Bobo lakukan itu benar. Tetapi, apakah Bobo mengambilnya secara terang-terangan? Tidak, Ger. Bobo mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Mengapa, Bobo? Mengapa Bobo tidak terang-terangan saja mengambilnya? Ki Lembong kemudian tersenyum. Elusan tangannya tetap tertuju pada rambut di kepala temon. Bobo ingin mengejutkan para hartawan rakus itu, Ger. Mereka pasti terkejut saat mendapati hartanya telah Bobo ambil. Bisa jadi mereka akan mati terkejut karenanya. Ki Lembong kini tertawa dan temon juga turut menyambung dengan tawanya pula. Bobo, kalau aku besar nanti, aku tidak akan mengambil harta orang-orang kaya yang rakus itu secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara paksa, secara terang-terangan. Biar mereka mati berdiri karenanya, Bobo. Tawa temon kini membahana, tidak kalah kerasnya dibanding dengan tawa dari Ki Lembong. Temon, inggih Bobo. Sesungguhnya
Sesungguhnya engkau tidak perlu menunggu hingga engkau dewasa nanti. Ger, temon putraku, sekarang ini pun engkau bisa turut bersama bopomu untuk mengambil harta orang-orang kaya yang busuk hati itu. Benarkah itu, Bopo? Benar, Ger. Bopo rasa engkau telah cukup besar untuk bisa membantu Bopo. Temon kini tersenyum. Ia mantap menganggukkan kepalanya berulang-ulang. Aku siap membantumu, Bopo. Akan aku ambil harta orang-orang kaya yang bejat itu. Lalu akan kita bagikan kepada orang-orang miskin, Bopo. Bagus, Ger. Bagus. Kalau kau mau, kita bisa memulainya nanti malam. Kita ambil harta orang-orang kaya itu ketika mereka tengah terlelap. Nanti malam. Baik, aku siap, Bopo. Tetapi telunjuk kanan Ki Lembong ini teracung-acung di dekat wajah Temon. Wajahnya mendekat ke wajah Temon dan tegas-tegas ia kemudian meminta. Tetapi jangan sekali-kali engkau katakan rencana ini pada biungmu. Jangan pula engkau ceritakan itu kepada orang lain, Ger. Ini adalah rahasia di antara kita saja. Tidak ada siapapun yang boleh tahu. Hanya kita berdua saja yang boleh mengetahui hal ini. Apakah kau bisa memegang rahasia di antara kita ini, Ger? Iya, Bopo. Aku akan memegang rahasia di antara kita ini kuat-kuat. Tidak akan kuceritakan kepada siapapun, Bopo. Bahkan seandainya Dewata sekalipun bertanya kepadaku, aku pasti akan menyangkalnya, Bopo. Bagus, bagus, Ger. Tetapi, Bopo, ada apa? Apakah Bopo selama mengambil barang orang kaya bejat itu tidak pernah ketahuan, Bopo? Lalu, apa juga tindakan Bopo ketika mereka mengetahui tindakan Bopo itu? Mendengar pertanyaan itu, Ki Lembong kini terkagum-kagum. Masih sekecil itu saja, Temon telah menunjukkan kecerdasan pemikirannya. Otaknya mampu menjangkau pemikiran layaknya orang dewasa. Bagaimana, Bopo? Ya, beberapa kali mereka memang menggoki tindakan Bopo. Mereka berusaha keras mencegah Bopo untuk mengambil barang-barangnya. Bopo tentu saja melawan, tidak ingin dikalahkan oleh mereka itu. Berarti, jika kita hendak mengambil barang itu, kita harus kuat dulu, Bopo. Kalau kita lemah, kita pasti akan mudah dikalahkan oleh mereka. Jagat Dewa Batara, cerdas sekali kau, Ger. Jika benar begitu, Bopo, maka ajarkan kekuatan itu padaku, Bopo. Biar aku juga kuat. Biar aku tidak mudah dikalahkan oleh mereka. Ya, tentu saja, Ger. Engkau akan kubekali dengan berbagai ilmu dulu. Sebelum memulainya, akan kuajarkan engkau ilmu ampuh, hingga matamu bisa awas melihat dalam kegelapan. Akan kuajarkan pula ilmu khusus untuk menundukkan orang-orang, hingga mereka tertidur pulas ketika kita mengambil barang-barang mereka. Juga akan kuajarkan ilmu kanuragan untuk melawan jika mereka melakukan perlawanannya. Terima kasih, Bopo. Maka kini jadilah Ki Lembong menjadi guru pertama kanuragan bagi si Temon. Kian tercenganglah Ki Lembong ketika mengetahui daya ingat dan daya tahan dari anak bungsunya itu. Temon kecil mampu menyerap berbagai ilmu itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Anak yang sangat luar biasa, desis Ki Lembong yang kini menjadi terkagum-kagum. Ketika dirasanya siap, Ki Lembong pun kemudian mengajak Temon untuk mengambil harta dari orang-orang kaya yang bejat itu secara sembunyi-sembunyi.
Waktu kini terus saja bergerak sesuai dengan kodratnya. Sesuai permintaan dari Ken Endok pada Ki Lembong, Temon juga diminta untuk mengunjungi Ken Endok di Pangkur. Temon jadi kini merasa mempunyai seorang bopo dan 2 orang ibu, sesuatu yang sangat membuatnya senang dan bangga. Ketika menjelang remaja usianya, Temon kerap pula ke Pangkur dan pada akhirnya tinggal pula ia di desa kelahiran dari ibu kandungnya itu. Di Pangkur, Temon mempunyai kegiatan baru, yaitu kegiatan berjudi. Ia terbiasa mengadu untung melalui judi saji dan juga judi dadu. 1 atau 2 memang ada pemuda yang menjadi lawannya. Namun kebanyakan orang-orang tua yang menjadi lawan judinya itu gemar sekali Temon berjudi. Serasa tidak dibiarkannya hari-hari itu berlalu tanpa dihabiskannya di arena perjudian. Pada awalnya Temon sering menang, duitnya banyak, bisa bersenang-senang, puas karena menggapai kemenangan hingga dunia kini serasa dalam genggamannya. Namun pada akhirnya ia kerap juga kalah, sesuatu yang sangat dibencinya. Amblas semua uang kemenangannya di meja judi itu. Amblas pula uang modal berjudinya, dan sifat tidak mau kalahnya itu tetap menguat hingga ia terus berusaha untuk mencari uang guna menebus kekalahannya dan kembali meraih kemenangan. Ketika tidak ada lagi uang padanya yang bisa digunakan untuk bertaruh, Temon kini mulai melirik uang milik Ken Endok. Namun peruntungan Temon tidak juga tiba. Hingga habis harta kekayaan Ken Endok, tidak juga Temon meraih kemenangannya. Ia terus saja kalah dan kalah dalam permainan taruhan itu. Kecanduan Temon akan judi memaksanya kembali kemudian ke Lebak meminta uang dan barang lain milik orang tua angkatnya. Harta kekayaan Ki Lembong pun kini juga amblas tidak tersisa setelah Temon tidak juga meraih kemenangannya. Apalagi yang bisa kulakukan? Temon kini kebingungan pada akhirnya. Telah habis harta kekayaan 2 ibu dan 1 boponya. Terbayang sesungguhnya baginya mengambil harta dari orang-orang kaya bejat seperti yang telah diajarkan oleh boponya. Namun kemudian diurungkannya niatnya itu untuk sementara waktu. Ia perlu mencari uang secara baik-baik untuk modalnya berjudi. Ia mendengar kisah Kijo yang di Pertuan Lebak membutuhkan seorang penggembala untuk mengembalakan sepasang kerbau miliknya. Maka kemudian Temon mendatangi yang di Pertuan Lebak itu dan menyatakan kesediaannya menjadi seorang penggembala. Baiklah, kupercayakan padamu sepasang kerbauku untuk kau gembalakan. Gembalakan dengan baik, jangan lengah. Awasi dari kemungkinan dicuri orang atau diserang oleh binatang-binatang buas, Temon. Baik, Ki, engkau bisa mempercayakan keselamatan sepasang kerbaumu itu padaku. Jangan khawatir. Maka kini jadilah anak punut Ki Lembong itu menjadi seorang penggembala kerbau. Temon memang membawa sepasang kerbau gembalaan itu ke padang-padang gembalaan, mengawasinya baik-baik, namun tetap tidak mampu membuat keinginan berjudinya itu berhenti. Begitu mendapat bayaran selaku seorang penggembala, dengan secepat kilat ia kembali ke arena perjudian. Sayang, secepat kilat itu pula uangnya habis tidak tersisa. Ia tetap saja kalah. Kegemasan dan kejengkelannya memuncak. Ia yang sejak kecil serasa pantang menerima kekalahan tidak bisa menerima kenyataan itu. Tidak ada lagi uang atau harta yang bisa dijadikannya untuk modal taruhan. Sepasang kerbau Ki Sakija pun kemudian dijadikannya sebagai modal taruhan. Dalam sekejap saja, amblas kini sepasang kerbau itu di atas meja perjudian. Temon menjadi kebingungan mencari pengganti sepasang kerbau itu. Tidak tahu lagi kemana ia harus mencari. Temon pun kemudian mengadu kepada 1 bopo dan 2 biungnya. Engkau seharusnya telah memikirkan baik-baik tindakanmu itu, Ger. Ki Lembong kini mencoba bersabar. Telah jengkel ia sesungguhnya dengan ulah dari anak angkatnya itu. Telah dihabiskannya hartanya untuk modal berjudi Temon. Berulah pula kini anak angkatnya itu
dengan yang dipertuan di wilayah kediamannya. Bopo, aku perlu jalan keluar dari permasalahan ini. Dan bukan hanya nasihat semata, Bopo. Aku mengingatkanmu, Ger. Tanpa pemikiran dan perhitungan yang matang, engkau hanya akan menuai penyesalan pada akhirnya. Seperti yang kau alami kini. Jadikan peristiwa ini menjadi pelajaran berharga untuk bekal kehidupanmu nanti, Ger. Temon kini terlihat nampak tidak suka dengan nasihat dari bobonya itu. Namun ia tidak berani pula menyanggah, apalagi melawan. Ia sangat menghormati Ki Lembong, betapapun marah dan jengkelnya. Ia tidak pernah berani melawan orang tua angkatnya itu. Begini saja, Li. Aku dan bobomu akan menghadap pada Kisah Kija. Aku dan bobomu bersedia menjadi hamba tanggungan Kisah Kija sebagai tebusan sepasang kerbau yang telah kau hilangkan itu. Hanya saja permintaanku, hiduplah sewajarnya, Ger. Tinggalkan judi itu, karena hanya akan mendatangkan kerugian dan juga kesusahanmu semata, Ger. Tidak akan kaya engkau karena judi, melainkan akan habis pula harta kekayaanmu. Jauhi sejauh-jauhnya arena perjudian itu, Ger. Baik-baiklah engkau tinggal di rumah ini saja. Temon tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa sangat bersalah hingga menyebabkan orang tua angkatnya itu menjadi hamba tanggungan dari Kisah Kija. Ia ingin pergi dari Lebak, dan maka ketika malam itu tiba, dengan diam-diam berangkatlah ia meninggalkan Lebak. Sementara itu di tempat yang lain tersebutlah seorang lelaki bernama Bango Samparan. Lelaki itu berdarah Madura, berkasta Waisya. Ia berdiam di Karuman, keras sifat dan sikap perangainya gampang pula tersulut kemarahannya. Bango Samparan mempunyai 2 orang istri yang masih bersaudara kandung yang bernama Genok Buntu dan Tirtaja. Dari Genok Buntu selaku istri tua, Bango Samparan tidak mendapatkan seorang anak. Sementara dari Tirtaja, Bango Samparan mempunyai 5 anak, 4 lelaki dan seorang anak perempuan. Mereka adalah Panji Bawuk, Panji Kuncang, Panji Kunal, Panji Kanengkung, dan si bungsu cucu Puranti. Pada awalnya, Bango Samparan adalah seorang petani yang mengusahakan sawah dengan dibantu oleh anak-anaknya. Namun karena ia gemar berjudi, terutama judi saji, ia kemudian lebih banyak meninggalkan kegiatan bersawahnya dan pada akhirnya malah membuka arena perjudian di Karuman. Hingga kini ia terkenal sebagai seorang bandar judi ternama. Para penjudi kini ramai berdatangan ke Karuman untuk mengadu nasib di atas meja judi dengan bandar Bango Samparan. Suatu ketika, Bango Samparan kalah berjudi ketika melawan seorang bandar judi ternama. Amat banyak jumlah kekalahannya. Semua harta kekayaan yang dimilikinya tidak cukup untuk menutup kekalahannya itu. Seketika ia bangkrut, ludes harta kekayaannya, dan masih harus banyak menanggung utang pula. Bango Samparan didera rasa bingung yang teramat sangat. Kemana hendak ia mendapatkan uang untuk membayar utang-utangnya itu? Terlebih-lebih setelah penjudi pemenang itu meminta kekurangan pembayarannya. Makin kebingunganlah ia dan hanya ia bisa berjanji untuk selekasnya melunasi. Kapan kau bisa melunasi kekurangan pembayaranmu? Aku usahakan secepatnya. Sebentar, aku cari uang dulu. Kau jangan takut atau ragu-ragu. Aku pasti melunasi kekurangan pembayaranku. Percayalah, namaku yang menjadi jaminannya. Penjudi itu akhirnya bisa menerima alasan Bango Samparan karena selama itu Bango Samparan terkenal selaku bandar judi yang tidak pernah ingkar janji. Dalam kebingungan dan keputusasaannya itu, Bango Samparan kemudian pergi berziarah ke tempat keramat yang bernama Rabut Jalu.
Ke tempat keramat itulah biasanya Bango Samparan menyepi beberapa waktu dan meminta bantuan yang gaib jika ia mengalami kekalahan dalam berjudi. Biasanya ia akan mendapatkan bisikan-bisikan gaib hingga ia bisa menebus kekalahannya dan mengubahnya menjadi sebuah kemenangan. Di Rabu Jalu, Bango Samparan kemudian menyepi, memohon agar yang gaib membantunya mengatasi masalah berat yang kini tengah ia alami. Berhari-hari ia menyepi, bersemedi dengan sepenuh hati, tidak putus-putusnya meminta dan memohon, hingga akhirnya wangsit dari yang gaib itu diterimanya pula. Didengar Bango Samparan dengan jelas suara dari yang gaib itu. "Samparan, jika engkau ingin menyelesaikan masalah kekurangan pembayaran utang judimu, maka temuilah seorang anak remaja laki-laki yang bernama Arok. Ia adalah anak lelaki yang istimewa, bertanda cakra pada telapak tangan kanannya. Dari mulutnya keluar cahaya yang akan nampak terang ketika malam tiba. Temui dia, Samparan. Ajaklah Arok berjudi bersamamu dengan penjudi penagih hutangmu itu. Nantinya ia akan banyak membantumu dan utang-utang kekalahanmu akan terlunasi dengan bantuannya. Samparan, pulanglah kini engkau ke Karuman." Bango Samparan mengaturkan terima kasih atas pertolongan dari yang gaib itu. Ia pun menghentikan penyepiannya dan bersegera mencari lelaki remaja dengan ciri-ciri khusus seperti yang telah disebutkan yang gaib itu. Dengan berjalan kaki, kemudian ditinggalkannya Rabu Jalu. Meskipun telah jelas namanya dan telah jelas pula tanda-tanda khusus pada anak itu, namun ternyata bukan pekerjaan mudah bagi Bango Samparan untuk mendapatkannya. Laksana mencari sebatang jarum dalam tumpukan jerami yang besar. Telah banyak remaja lelaki yang ditemuinya, tidak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda itu. Tidak juga nama manapun maupun tanda-tanda khusus yang disebutkan oleh yang gaib padanya itu. Namun Bango Samparan tidak menyerah begitu saja. Ia terus gigih berusaha. Ia meyakini kebenaran wangsit dari yang gaib dan meyakini pula akan menemukan remaja lelaki yang bernama Arok itu. Mustahil yang gaib membohonginya. Begitu dalam keyakinan Bango Samparan. Suatu sore hari dalam pencarian gigihnya, Bango Samparan melihat Temon yang berjalan sendirian. Ia kemudian menghentikan Temon. "Kisanak, apakah namamu Arok?" Dengan sikap yang ramah kini Bango Samparan bertanya. Temon kini menggelengkan kepalanya. "Bukan, Bopo. Namaku Temon. Aku anak Kilembong dari Dusun Lebang." Bango Samparan agak kecewa ketika mendengar jawaban Temon itu. Setengah putus asa, ia pun kemudian kembali berujar. "Apakah boleh aku lihat telapak tangan kirimu, Le?" Temon kini nampak keherangan dengan permintaan dari lelaki yang baru dijumpainya itu. Namun kemudian disodorkannya juga telapak tangan kirinya. Diberikannya pula kewaspadaannya yang lebih. Takut-takut lelaki asing itu akan berbuat jahat kepadanya. "Jagat Dewa Batara!" Terhenyak kini Bango Samparan ketika mendapati tanda raja pada telapak tangan si Temon. Wajahnya kini seketika cerah, merasa menemukan sosok yang telah ia cari. Sementara Temon menanggapinya pula dengan wajah yang keheranan. "Ada apa, Bopo? Apa yang Bopo lihat pada telapak tanganku?" Pertanyaan Temon tidak terjawab, malah pertanyaan pula yang kini tertuju kepadanya. "Apakah sungguh namamu bukan Arok?" "Bukan, Bopo. Namaku Temon." Bango Samparan kini menjadi agak bingung. Raja di telapak tangan itu jelas menunjukkan tanda cakra sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh yang gaib. Namun bukan Arok nama remaja lelaki itu, melainkan Temon. "Apakah engkau bersedia untuk mengikutiku ke Karuman?" "Mengikutimu? Untuk apa, Bopo?" Bango Samparan lantas menjelaskan masalah berat yang kini tengah dihadapinya.
setelah ku ceritakan semua masalah yang sedang ku alami. Tolong bantu aku, Arok. Tolonglah aku hingga tidak terjerat utang yang amat melilitku ini. Rasa-rasanya tidak sanggup aku melunasinya. Sulit sungguh aku mencari dan mendapatkan uang sejumlah itu dalam waktu dekat. Hanya kau yang bisa membantuku, Arok. Aku mau saja membantumu, Bopo. Tetapi namaku bukan Arok. Namaku Temon. Bukankah bisikan yang gaib itu menyebutkan hanya Arok yang bisa membantu kesulitanmu, Bopo? Kita lupakan sejenak masalah nama itu. Bisa jadi nama Temon itu bukan nama aslimu. Aku yakin Aroklah namamu. Tanda cakra di telapak tanganmu itu telah menunjukkan bahwa engkau adalah Arok. Ayo ikut denganku. Kita rebut kemenangan dari penjudi yang telah membuatku bangkrut. Sebentar, Bopo. Sebentar. Apa Bopo tidak salah mengajakku? Kenapa kau berkata seperti itu? Untuk Bopo ketahui, aku bangkrut juga karena judi. Habis ludes uang dan harta kekayaan Bopo dan biungku. Meski sempat menang beberapa kali, namun akhirnya hanya kekalahan dan kekalahan saja yang aku alami. Lantas, jika Bopo nanti mengajakku berjudi, bagaimana jika kekalahan juga yang akan Bopo dapatkan? Bangu Samparan kini tersenyum. Jangan takut. Apa yang kulakukan adalah wangsit dari yang gaib. Aku sangat yakin jika yang gaib itu tidak akan berdusta. Perintahnya untuk menyertakanmu dalam perjudian nanti tentu juga bukan kedustaan. Itu pasti adalah kebenaran. Maka tolong aku, ikutlah denganku dalam perjudian nanti. Kita akan meraih kemenangan di sana. Percayalah, Rok. Temon terpaksa saja menurut. Tidak bisa ia mencegah keinginan Bangu Samparan itu. Bahkan mencegah lelaki itu memanggilnya dengan Arok pun ia juga tidak bisa. Bagi Bangu Samparan, ia adalah Arok, bukan Temon. Temon juga merasa mengikuti Bangu Samparan merupakan pilihan yang lebih baik baginya, mengingat tidak ada tujuan baginya setelah ia pergi dari Lebak. Dengan mengikuti Bangu Samparan ke Karuman, ia mempunyai arah tujuan yang lebih pasti bila dibandingkan dengan langkahnya semula yang tanpa tujuan itu. Ketika malam pun tiba, Bangu Samparan menjadi teramat yakin ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri cahaya keluar dari mulut Temon ketika malam beranjak tiba. Jaga Dewa Batara, sungguh tidak salah lagi. Engkau adalah Arok, bukan Temon. Semua ciri-ciri yang terdapat padamu menunjukkan kebenaran itu. Terserah padamu saja, Bopo. Bangu Samparan kemudian mengajak Temon menemui penjudi yang telah mengalahkannya. Bangu Samparan kembali mengajaknya berjudi setelah ia mendapatkan sedikit modal berjudi. Ia juga menjanjikan akan membayar utang-utangnya setelah perjudian mereka selesai. Maka dengan bantuan Temon, Bangu Samparan mendapatkan sebuah kemenangan besar. Lunas kini semua utang-utangnya dan menyisakan uang yang banyak dari meja perjudian itu. Kau sungguh-sungguh adalah Arok. Terima kasih atas bantuanmu. Bukankah kini terbukti benar bisikan dari yang gaib itu? Benar, Bopo. Sebagai tanda terima kasih, maukah engkau aku angkat selaku anak untuk menggenapi anak-anakku hingga berjumlah 6? Temon kini tersentak. Mengangkatku selaku anakmu, Bopo? Ya, Rok. Apakah kau bersedia? Mengapa, Bopo? Bukankah Bopo telah mempunyai 5 orang anak? Mengangkatku selaku anak bisa jadi hanya akan mendatangkan kerugian bagi Bopo. Jangan kau berkata seperti itu, Arok. Kau adalah pahlawanku. Berkat bantuanmu,
maka aku dan keluargaku terlepas dari kesulitan yang sangat akibat utang perjudian itu. Arok, bersediakah kau untuk kuangkat selaku anak? Temon kini sejenak terdiam. Pandangan matanya tajam-tajam menatap wajah Bango Samparan. Ya Bobo, aku bersedia menjadi anak angkatmu. Bango Samparan kini senang tiada terkira. Temon kemudian tinggal di Karuman bersama dengan Bango Samparan berikut 5 orang anak mereka. Bango Samparan dan Genuk Buntu sangat menyayangi Temon dan menganggapnya selaku anak kandung. Temon pun juga senang dengan keluarga mereka. Namun, ia tidak terlalu suka dengan 4 anak lelaki dari Bango Samparan, yaitu Panji Bawu, Panji Kuncang, Panji Kunal, dan Panji Kanengkung. Kerap ia berselisih paham dengan mereka. Mereka kerap membuat Temon jengkel, kerap membuat gara-gara. Jika tidak diingatnya, mereka adalah anak-anak dari Bango Samparan yang berarti juga adalah saudara-saudara angkatnya. Pasti telah diajarnya habis-habisan 4 Panji yang kerap membuatnya jengkel itu. Hanya cucu Puranti yang membuat Temon betah selama itu pada keluarga angkatnya. Lebih baik aku pergi, kata Temon pada akhirnya setelah ia tidak mampu menahan rasa kesal dan kemarahannya. Ia tidak mengalah, sedikit pun ia tidak takut dengan 4 Panji itu. Ia yakin sangat akan mampu mengalahkannya. Hanya saja ia tidak ingin membuat keributan pada keluarga orang tua angkatnya itu. Maka tanpa berpamitan pada Bango Samparan maupun Genuk Buntu, berangkatlah ia kemudian meninggalkan Karuman. Temon kini berniat menuju ke Kapundungan.